Halo sahabat pioner sekalian, senang sekali kembali bertemu dengan para pioner sejati di pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas kesetiaan teman-teman yang begitu tinggi ya. Solidaritas teman-teman yang begitu tinggi terhadap Pak Sekjen ya. Karena sudah nggak bisa lagi dibendung, makanya ya saya ucapkan aja gitu ya sebagai penghargaan bagi teman-teman semua. Nah, hari-hari ini ya teman-teman, kita tidak lagi selangkah lagi ya. Kita sudah masuk di tanggal 8 sekarang. Nah, jadi teman-teman pioner semuanya, ini semakin mendebarkan, semakin menegangkan hari-hari yang wah, penuh dengan penasaran, termasuk juga para penyanyi juga penasaran, tapi sayangnya mereka nggak punya koin. Dan yang menjadi pertanyaan besar ya, harapan para pioner, apakah GCV itu akan diterbitkan ya. Saya sudah membahas di video-video saya dan juga menjadi perasaan saya bercampur aduk ya rekan-rekan. Perasaan saya, harapan saya, penyemangat saya ya terkait dengan GCV. Moderator Pai tidak didukung oleh pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan dari core team. Ada kita akan melihat pernyataan Dorshin ya sebagai duta GCV ya, pencetus di GCV. Dari sekian tahun yang lalu GCV itu teman-teman kita sudah tahu, dan saya sangat yakin bahwa nilai GCV itu sampai ke telinga sahabat saya Nicholas. Jadi sejak saat itu, bahkan sebelum kita Pai Fest pada tahun lalu, GCV itu sudah viral di mana-mana. Ya. Bahkan ada yang pernah menyebutkan bahwa pencetus GCV Doris, saya nggak tahu saat itu apa ini Doris laki-laki atau perempuan ya teman-teman. Ada isu bahwa katanya sedang diproses karena terkait dengan GCV begitu ya. Ternyata itu hanya ulah-ulah para penyanyi lah ya, ulah para penyanyi. Dan juga yang sekarang ini teman-teman, yang lagi viral yaitu di moderator, pesan yang ada di moderator Pai yang mengungkapkan, saya pribadi saya pertanyakan apakah benar dia moderator benaran atau karena untuk mengirimkan pesan ya siapapun bisa ya. Bisa saja orang yang sudah mulai kecewa kan teman-teman, karena musuh itu tidak hanya biasa dari luar, justru yang berbahaya itu adalah musuh yang dari dalam ya. Paham maksud saya teman-teman? Kita tahu kaki saya bunyi-bunyi ya teman-teman ya, anggaplah sebagai iklannya aja gitu loh ya, spontan ya. Channel ini channel yang organik ya. Ya sekjen gitu ya, mau dibuat-buat juga, aduh gimana sih. Nah jadi yang justru berbahaya itu teman-teman, itu adalah musuh dari dalam ya. Kalau dari luar itu kita bisa atasi karena tidak ada pintu masuknya. Bang Dema bisa atasi ya, bisa. Tapi kalau yang dari dalam yang sudah tahu tapi sudah mulai kecewa, itu yang ngeri, itu mengerikan. Dan biasanya sulit untuk dilawan kalau seperti ini, karena kita nggak tahu, sudah ada di dalam ya kan, dan bisa mengobok-obok. Tetapi ini tidak akan bisa mempengaruhi ya kondisi yang ada di Pai Network teman-teman. Saya agak serius hari ini karena energi saya agak berkurang, jadi mungkin sebentar siang ya, karena banyak yang saya harus lakukan ya. Oh ya banyak, memang apa lu bikin gitu ya. Ada nggak yang bertanya seperti itu ya? Ya mau tahu aja ya. Nah jadi teman-teman pioner semuanya, pernyataan itu tidak mempengaruhi apa yang akan terjadi di Pai Network. Bahkan saya sudah mencari tahu dan mencari ya, ada nggak pernyataan core team yang mendukung pernyataan moderator itu? Nggak ada ya.
Jadi lalu kemudian tadi yang saya bilang, sejak digaungkannya GCV, tidak ada pernyataan dari core team yang menyebutkan bahwa jangan melakukan itu, ya kan? Setidaknya ada peringatan, warning kepada pioner kalau memang itu tidak bisa tercapai. Tapi kan tidak pernah, teman-teman. Nah, itu yang berikutnya. Kenapa harusnya ada warning? Karena seperti ini, kalau Nicholas tidak bisa mengikuti, kan para pionir yang melakukan barter GCV di luar sana kan rugi dong. Ya kan, rugi dong. Sekalipun itu memang tidak salah, tetapi menurut saya dalam hal ini Nicholas itu melakukan pembiaran. Wah, ini ada judul baru nih ya. Ya. Nah, saya selalu menggunakan logika-logika ya, analisa-analisa yang mendasar ya, teman-teman. Jadi kenapa Nicholas melakukan pembiaran pada saat PyFest pada saat yang lalu? Kenapa pada saat PyFest yang lalu ini dapat lagi? Tidak diumumkan. Kenapa baru PyFest menjelang Open Mainnet baru diumumkan? Kan di tanda tanya besar gitu ya. Jadi kenapa Nicholas melakukan pembiaran? Pembiaran maksud saya adalah membiarkan transaksi barter GCV pada saat PyFest pertama, kalau dia tahu bahwa dia tidak bisa mengikuti. Karena kan konsekuensinya, waduh, pionir rugi dong. Apalagi yang barter-barter mobil-mobil itu kan rugi. Apakah Nicholas tega? Ya kan? Gitu loh, teman-teman. Jadi kita mesti berpikir secara logis. Dan ini materi baru lagi yang baru saya dapatkan. Lalu kemudian coba teman-teman pikirkan, saya ini sudah lama mengikuti, termasuk menganalisa pernyataan-pernyataan core team, membandingkan dari luar sana, pernyataan-pernyataan orang dari luar sana. Tahu nggak, teman-teman, rata-rata yang di X itu pernyataan-pernyataan 99% benar. Mereka walaupun itu bukan dari core team, tapi maksud saya mereka itu mencari tahu, bahkan mengkaitkan dengan kondisi yang ada. Kenapa saya ngomong gitu? Karena salah satunya itu contohnya di Stellar. Banyak dibahas di X tentang Stellar Consensus. Stellar Consensus. Ternyata langsung saya dengar sendiri. Dari mana? Dari Node Pioneers. Jadi seperti itu, teman-teman. Nah, jadi tidak ada keraguan saya. Ya. Saya tulis judul dulu ya, teman-teman. Astaga, Nicholas melakukan pembiaran. Apa akibatnya, teman-teman ya? Jadi Nicholas melakukan pembiaran, maksud saya kenapa dibiarkan terus GCV, tidak ditahan? Harusnya tidak lewat moderator, harusnya setidaknya pengumuman resmi ya. Karena kan kita selalu disampaikan oleh core team bahwa ikutilah berita-berita itu, ikuti dari saluran resmi kami ya. Saluran resmi core team, bukan yang lain. Nah, setidaknya core team bisa memberikan dan berbicara untuk hal itu kalau memang itu benar. Makanya itu menjadi tanda tanya besar ya, teman-teman ya. Oh ya, kita hampir lupa yang harus saya bahas ini. Dorshin, tanggapan Dorshin, ya nggak apa-apa lah ya. Kita rubah judul aja. Apa tanggapan Dorshin? Justru ya,
justru Dorishin itu semakin bersemangat untuk mempromosi GCV. Saya barusan melihat uploadnya, dia baru berapa menit yang lalu, teman-teman. Kita coba lihat dulu. Pineos 5/5, dokumen ini telah diterjemahkan berdasarkan urutan halaman. Dokumen ini tersedia dari 19 halaman, di mana penulis berbicara tentang strategi mata uang digital Pi selama masa kepresidenan Obama dan Donald. Wah, benar nggak ini ya, teman-teman? Ini dalam bahasa Vietnam. Kok bisa ya orang temukan ya, teman-teman? Iya, ini tersebar dokumen ini. Sepertinya saya akan bahas nanti di ini, teman-teman. Saya kemarin menemukan ini bisa dibaca dalam bahasa Indonesia. Saya akan cari tahu ya. Pi network is integrating everything Pi is humanity world entering the digital age. 3.14.159. Oke. Saya rasa itu informasinya ya, teman-teman. Kalau masih sempat ya, saya coba lihat dulu ya. Saya bacakan seperti tadi di awal. Dorishin. Jadi terbaru Dorishin ya. Wah, Dorishin udah kinclong sekarang ya. Udah cantik ya. Udah cantik Dorishin sekarang. Kita lihat ya, teman-teman. Ini justru mempromosikan terus GCV. Terima kasih atas saran Anda yang berharga. Saya senang berbagi tautan ke grup Telegram GCV Internasional. Dengan bergabung ke grup ini, Anda akan memiliki akses ke buku pegangan mengenai peran Duta GCV. Jika Anda merasa bahwa Duta GCV tidak tersedia di daerah Anda, kami mendorong Anda untuk secara aktif memanfaatkan peluang ini. Para pemimpin masyarakat yang tertarik untuk melamar posisi Duta GCV dapat menghubungi Kepala Duta GCV regional mereka. Bagi mereka yang berada di luar Afrika, ya, Ibu Noni, Nonce Pacha, dan Ibu Lumari ya dari Filipina. Jadi sebaliknya, teman-teman, kita melihat bahwa justru Doris terus mensosialisasikan ya, ini bahasa-bahasa pemerintahan ya. Ya kan? Mensosialisasikan. Kalau bahasa-bahasa apa lagi yang lainnya? Kalau bahasa-bahasa media sosial, mempromosikan ya kan, bahasa-bahasa alien apa ya, atau bahasa-bahasa penyanyi, bahasa-bahasa penyanyi kakak gitu ya. Nah, oke ya teman-teman pioner, saya pikir itu informasi di pagi hari ini. Tetap bersemangat, semakin mendebarkan kita. Sekjen salah satu pemilik Picoin yang lumayan besar ya, sangat besar ya. Yang bayangkan yang bisa digunakan setelah open mainnet ini ketika 3.14.159 itu terbit, itu M ya, bukan ember ya, M miliur ya. Nggak usah saya sebut jelas ya, nanti banyak yang nangis, banyak yang kecewa ya. Udah pasti lompat-lompat kejang-kejang ya. Miliur ya.
apalagi. Nah, 2027, wih, itu lebih besar lagi. Bisa sepertinya bisa triliun. Belum di verifikasi itu 17 18 mendekati 18.000 sekarang. Ya. Itu hanya dengan mining dan main gratisan, kodong, kasihan. Ada istilah begitu, kodong. Ini istilah dari mana itu, teman-teman? Ya, oke ya, saya pikir itu untuk rekan-rekan pioner. Tetap semangat, tetap bergairah, dan tetap mining.